Satu hal mendasar yang kamu wajib tahu kalau kamu mau belajar fotografi dan videografi. Apa itu? Kita masuk ke kontennya. Sebelum kita masuk ke kontennya, yuk kita subscribe dulu channel ini, terus kamu nyalain loncengnya. Kenapa? Biar kamu nggak ketinggalan konten-kontenku selanjutnya. Hari ini kita mau ngebahas tentang segitiga exposure atau triangle exposure. Nah, triangle exposure atau segitiga exposure itu apa sih? Triangle exposure atau segitiga exposure itu merupakan gabungan dari 3 penangkap cahaya dalam dunia fotografi. Gelap atau terangnya sebuah gambar itu biasanya diukur dengan sebuah fitur yang namanya light meter. Nah, light meter itu apa sih? Light meter itu merupakan sebuah alat yang gunanya tuh buat ngukur tingkat cahaya yang masuk ke dalam kamera kamu secara keseluruhan. Keseluruhan ini yang dimaksud itu keseluruhan dari yang aku bilang tadi di awal, ISO, shutter speed, dan diafragma. Kemudian dari 3 settingan ini digabungkan. Setelah digabungkan itu mendapatkan pencahayaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebuah foto itu bisa dibilang kegelapan atau keterangan, itu tuh semua dapat terukur jelas di light meter ini nih teman-teman. Biasanya kalau misalnya keterangan itu lambangnya itu ada tanda plus 1, 2, 3 gitu. Nah, semakin besar angkanya itu berarti semakin terang gambarnya. Dan gitu juga kebalikannya, kalau misalnya semakin gelap itu tandanya itu biasanya minus 1, 2, dan 3. Semakin gede angkanya di minus itu, terus biasanya semakin gelap di hasil gambarnya. 3 elemen segitiga exposure secara singkat yaitu, yang pertama itu kita akan ngebahas tentang shutter speed. Shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu merupakan tingkat kecepatan kamera menangkap sebuah cahaya. Nah, biasanya kalau shutter speed ini hitungannya itu pakai waktu gitu, misalnya berapa detik atau berapa sepersekian detik gitu. Semakin cepat shutter speed yang kamu pakai, misalnya kayak 1/100, 1/200, 1/1000 dan seterusnya, itu semakin sedikit atau semakin sempit waktu kamera menangkap sebuah cahaya. Tapi kalau misalnya kamu bikin waktunya tuh semakin lama, misalnya kayak 10 detik atau 1 detik gitu kan, itu tuh sensor itu akan semakin lama menangkap sebuah cahaya gitu. Efeknya kalau misalnya sebuah sensor menangkap cahaya terlalu lama itu bakal menghasilkan foto yang keterangan atau overexposure. Nah, kalau misalnya menggunakan shutter speed yang cepat sehingga cahaya masuk itu sangat singkat. Kalau misalnya kamu dengan settingan itu efeknya cahaya masuk ke dalam kamera itu sedikit, bisa menghasilkan gambar yang gelap atau underexposure. Ini nih aku mau kasih lihat ke kalian contoh pengaplikasian kalau misalnya aku pakai shutter speed lambat, terus aku pakai shutter speed cepat. Kira-kira dengan settingan yang tadi awalnya aku setting dengan pencahayaan yang tepat nih ya. Kalau aku perlambat shutter speednya, itu hasilnya seperti apa? Terus kalau misalnya aku percepat shutter speednya, itu hasilnya akan seperti apa? Ayo kita lihat bareng-bareng yuk. Nih contohnya ini aku menggunakan gambar kamera ini nih. Aku foto kamera analog ini dengan settingan yang normal. Kalian bisa lihat settingan awalnya itu seperti ini nih, ISO-nya sekian, shutter speed-nya segini, terus diafragmanya juga segitu. Setelah seperti ini, aku mau coba naikin shutter speed-ku. Jadi aku percepat shutter speed-nya jadi sepersekian ratus gitu kan. Nih aku naikin shutter speed-nya. Terus kalian bisa lihat hasilnya akan menjadi seperti ini nih. Semakin cepat aku naikin shutter speednya, itu tuh kalau kalian bisa lihat di monitor nih gambarnya akan semakin gelap. Gitu juga kebalikannya, misalnya ini shutter speednya ini aku perlambat nih ya teman-teman. Kalian bisa ngeliat sendiri kalau aku perlambat itu sampai ke angka-angka yang rendah. Jadi angka-angka yang cukup lama maksudnya untuk sensor menangkap sebuah gambar, itu hasilnya seperti ini nih. Gambar akan menjadi semakin terang, menjadi kelebihan cahaya atau orang bisa bilangnya overexposure. Nah, menurut aku ini kurang baik ya. Yang baik tuh menurut aku bisa pas lah, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Tapi kalau memang kita mau ngakalin, kita mau ngebuat sebuah karya, kayaknya nggak ada batasan sih buat ini gambar harus pas terang atau mau lebih gelap dikit atau mau lebih terang sedikit, itu kayaknya nggak ada barrier, nggak ada batasan sih buat itu sih. Oke. Kita bahas selanjutnya aja biar nggak melebar.
Selanjutnya kita akan ngebahas tentang ISO. ISO itu merupakan tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Biasanya itu ukurannya itu dalam bentuk angka-angka, misalnya kayak ISO 100, ISO 200, ISO 1000, ISO 1600 dan seterusnya. Semakin besar angka dari ISO tersebut, itu berarti semakin sensitif sensor menangkap sebuah cahaya. Gitu juga sebaliknya, kalau misalnya kamu setting ISO-nya itu rendah, di misalnya kayak ISO 100 atau 50 mungkin kalau bisa, ya gitu berarti sensor kamera itu semakin gak peka, makin gak sensitif. Sama kayak mantan kamu atau PDKT-an kamu yang gak ngelihat seberapa baiknya kamu. Selanjutnya elemen ketiga ini adalah aperture atau diafragma, yang biasanya orang tuh sebut ini tuh biasanya dengan sebutan F. F berapa sih? F1,8. F berapa sih? F5, F16. Nah, F itu biasanya orang sebutnya diafragma atau aperture. Biasanya tuh orang sering kebalik di sini nih, antara angka diafragma sama bukaan sebuah lensa. Biasanya itu berbanding kebalik. Contoh gini, kamu biasa dengarkan F1,8. Kan angka 1,8 itu kan angka yang sedikit ya, atau kecil gitu kan. Itu merupakan sebuah bukaan besar di lensa kamera. Terus kalau misalnya kita ngomong F16, kan kalau 16 itu lebih besar ya daripada si angka 1,8 itu ya. Tapi kalau untuk di dalam bukaan sebuah lensa itu atau F-nya itu merupakan bukaan yang kecil gitu. Semakin besar bukaan lensa atau semakin kecil angkanya, misalnya kayak F1,8, F1,4, F1,2 gitu, itu berarti semakin besar bukaan dari lensa tersebut. Dengan bukaan yang besar tersebut berarti cahaya yang masuk ke dalam sensor yang direkam oleh kamera itu semakin banyak. Gitu juga kebalikannya, misalnya ini kamu pakai angka yang besar, misalnya F16 gitu, berarti kan bukaannya tuh kecil tuh, lubang dari lensanya itu kecil, kamu bisa lihat. Berarti kalau bukaannya kecil berarti cahaya yang masuk jadinya sedikit gitu. Itu efeknya kalau misalnya kamu settingannya salah atau settingannya nggak pas kayak gitu, itu efeknya tuh bakal ngasilin gambar yang under exposure atau gambar yang gelap, kurang bagus gitu. Bukan kurang bagus juga sih, kalau emang kamu sengaja bikin gelap gitu punya makna ya, aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kamu settingannya karena salah, ya berarti itu kurang bagus sih menurut aku. Untuk diafragma ini sayangnya untuk fotografi smartphone itu tuh kayaknya diafragmanya itu fix deh. Maksudnya aku coba di beberapa kamera seperti kayak ini nih di iPhone 11 ku atau di Vivo, di Android ku, di handphone Android ku atau di handphone iOS ku ini, aku nggak nemuin fitur diafragma buat foto ya. Secara foto live gitu aku belum bisa nemuin sih. Mungkin di versi atas flagship mungkin ada kali ya versi kita bisa ngatur diafragma di kamera smartphone. Tapi untuk kamera smartphone yang aku temuin ini, kebanyakan mostly itu fixnya itu tergantung dari bawaan pabriknya. Misalnya kayak lensaku misalnya f2,2 atau f2 atau f1,8, itu tuh nggak akan bisa berubah-berubah, itu bakal fix di angka itu terus. Sayangnya seperti itu. Cuman mungkin kalau teman-teman ada yang punya smartphone yang diafragmanya bisa diatur-atur, boleh dong di komentar, supaya mungkin aku ada berkat lebih atau ada rezeki lebih, aku bisa beli yang kalian tahu gitu kan, buat kita bisa belajar bareng juga. Ketiga elemen dalam fotografi tadi tuh, ISO, shutter speed, diafragma, itu berfungsi untuk saling melengkapi, menghasilkan atau membuat sebuah kestabilan dalam pembuatan cahaya. Contoh sederhananya begini, kamu tuh bebas ngatur ISO, shutter speed, dan diafragmanya. Yang penting kamu dapat pencahayaan yang pas. Nah, yang kalau misalnya di kamera mirrorless atau DSLR atau kamera pocket itu kan ada light meternya. Kalian bisa pasang di 0 atau +1 gitu masih oke lah. Atau under 1 masih oke lah. Kayak begitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak punya light meter ya kalian tinggal misalnya pakai handphone, ya kalian tinggal kira-kira sendiri. Bebas nih kamu mau dominan apa. Misalnya kamu mau dominan shutter speednya diperlambat buat dapetin cahaya yang lebih banyak, atau mungkin kamu mau ISO-nya kamu tinggiin buat kamu bisa dapetin pencahayaan yang lebih banyak karena sensor lebih
sensitif kan, berarti dapat ngerekam cahaya jauh lebih banyak. Atau mungkin kamu mau fokus di diafragma, kamu pakai diafragma yang gede, misalnya kayak f1,8 kayak gitu kan. Berarti kan lensanya itu ngebuka diafragmanya besar, cahaya yang masuk jadi lebih banyak kayak gitu. Kamu bisa bebas mau mana yang dominan kamu mau mainin kayak gitu. Nah, tapi dari ketiga ini meskipun kamu mendapatkan pencahayaan yang sama, misalnya target kalian adalah +1 dalam foto yang kalian buat itu, misalnya +1. Dari 3 elemen ini yang dominan itu akan menghasilkan foto yang berbeda-beda. Contoh, misalnya nih aku pakai f1,8 buat foto. Terus shutter speed sama diafragma mengikuti sehingga aku mendapatkan pencahayaan yang seimbang. Misalnya kita bisa bilang +1 gitu kan. Nah, itu hasilnya akan saat aku foto nanti hasilnya akan berbeda dengan misalnya nih aku pakai f5,6 terus misalnya shutter speed tinggi. Nah, ISO-nya yang aku mengikuti, misalnya ISO-nya jadi 3000 atau 1600 atau 3000 gitu kan. ISO-nya tinggi untuk mendapatkan pencahayaan yang +1 ini. Saat aku foto dan aku kasih lihat hasilnya, hasil foto A dengan foto B itu akan beda. Nah, meskipun kamu bisa mainin ISO, shutter speed, dan diafragma secara bebas, hasilnya akan berbeda antara foto satu dengan foto yang lainnya. Bagusnya seperti apa? Bagusnya lebih baik kamu tuh bisa explore sendiri, kalian bisa eksperimen sendiri gimana settingan yang pas sama feel kamu. Jadi apa yang aku bilang bagus belum tentu yang kalian bilang bagus. Gitu juga sebaliknya, apa yang kamu bilang bagus belum tentu orang lain pikir itu bagus gitu. Jadi kalian harus punya karakter dengan settingan dasar ini supaya orang tuh bisa tahu, oh karakter fotonya Amos tuh yang misalnya banyak noise-nya nih gitu kan. Atau enggak, oh karakter fotonya si A, si B ini yang blur-blur di belakangnya nih gitu kan. Jadi orang punya karakter dari foto tersebut. Kayaknya sekian dulu kali ya pembelajaran kita tentang segitiga exposure pada hari ini. Kalau misalnya nih teman-teman bingung atau belum mengerti atau masih kurang paham tentang segitiga exposure gini nih, kalian langsung tulis di komentar aja. Tulis di komentar, nanti aku akan usahakan ngejawab apa yang aku bisa di komentar kalian satu-satu nih. Terus kalau misalnya ada yang nggak bisa aku jawab, mungkin kita bakal open discuss di sana. Siapa tahu ada teman-teman yang lain bisa ngasih masukan juga, ngasih insight buat kita bisa belajar bareng kan. Ya udah, gitu aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini kalau kalian ngerasa video ini nggak berguna. Jangan lupa subscribe, terus nyalain loncengnya, dan kamu share ke teman-teman kamu biar kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing bareng di channelku. Gitu aja. Aku Amos, dan jangan sampai alat menghalangi kalian untuk berkarya.